Tahapan interview merupakan tahapan yang akan selalu ada di proses rekrutmen dan merupakan salah satu tahapan yang paling sulit dari seluruh tahapan rekrutmen. Kenapa interview sulit? Pada tahapan interview, kita tidak diberikan waktu yang cukup panjang untuk berpikir, serta kita tidak bisa menarik jawaban yang telah kita sampaikan kepada interviewer saat interview. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami proses interview, khususnya pada proses rekrutmen. Kembali lagi di channel Rahim Isnan Al-Hilman, channel yang akan membahas seputar rekrutmen dan juga career life. Dan kali ini kita akan membahas dan memahami proses interview dalam 10 menit waktu ke depan. Mari kita mulai dengan pertanyaan mendasar. Apa itu interview kerja? Interview kerja sendiri merupakan tahapan rekrutmen yang perlu dilalui oleh seseorang yang sedang melamar pekerjaan. Pada tahap ini, rekruter tentunya ingin mengenal diri kita berdasarkan aspek-aspek yang memang relate atau berhubungan dengan pekerjaan yang diperlukan. Interview sendiri bertujuan untuk menemukan kandidat yang tepat berdasarkan kemampuan dan kompetensi sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan, serta hal lain seperti karakter, attitude, chemistry, informasi yang mendukung pekerjaan, hingga bisa saja kecocokan antara pelamar dan visi misi perusahaan. Jadi banyak faktor yang diukur pada saat interview. Bahkan bisa jadi penampilan pun menjadi salah satu aspek yang diukur oleh rekruter. Misalnya, kamu ingin menjadi seorang customer service yang langsung bertemu dengan klien, maka penampilan akan menjadi faktor yang sangat dipertimbangkan. Karena itulah, penting untuk memahami apa tujuan interview sesuai posisi yang dilamar. Interview juga merupakan proses komunikasi dua arah, di mana tidak hanya interviewer saja yang boleh bertanya pada interviewee, tetapi juga sebaliknya, interviewee pun boleh, malah harus bertanya kepada interviewer, karena dengan interviewee bertanya kepada interviewer akan menunjukkan ketertarikan interviewee pada posisi yang dilamar. Karena interview merupakan proses komunikasi dua arah, tidak hanya interviewee saja yang menginginkan kondisi interview yang nyaman, namun interviewer juga menginginkan hal demikian. Karena dengan kondisi interview yang nyaman dan menyenangkan, maka baik interviewee dan interviewer dapat berkomunikasi secara terbuka. Dan hal inilah yang diinginkan oleh interviewer dan juga interviewee. Selain interviewer menginginkan kandidat yang sesuai untuk posisi yang dicari, maka interviewee juga menginginkan posisi pekerjaan yang sesuai dengan yang diinginkan juga. Maka tidak hanya interviewer saja yang menyeleksi interviewee, tetapi interviewee perlu juga menyeleksi perusahaan interviewer. Apakah perusahaan tersebut benar adalah perusahaan yang ingin interviewee masuki atau tidak? Tahapan interview kerja biasanya ada dua tahapan, yaitu interview HR dan interview user. Interview HR sendiri bertujuan untuk mengenal kandidat yang dipanggil. Biasanya pada tahap ini, rekruter menanyakan terkait dengan pengenalan diri secara profesional. Contohnya seperti pengalaman kerja, karakter diri, baik itu kelebihan ataupun kekurangan diri, ekspektasi bekerja, apa keahlian diri, kapan bisa mulai bekerja, kurang lebih menceritakan apa yang dijelaskan di dalam CV yang telah kita kirimkan sebelumnya kepada HR ataupun kepada rekruter. Biasanya pada pertanyaan interview HR ini kamu akan ditanya tentang gaji yang diharapkan. Jadi proses interview HR lebih mengarah pada pertanyaan mengenal profil kandidat yang akan melamar. Perlu diketahui juga, meskipun judulnya interview HR, kadang tahapan ini ada juga yang menyuruh kamu mengerjakan tes psikotes ataupun tes keahlian lainnya. Karena itulah tetap penting untuk terus selalu siap dalam setiap tahapan rekrutmen. Biasanya interview HR ini dilakukan sebelum interview user. Tujuannya supaya calon yang masuk ke interview HR memang benar-benar kandidat yang sudah memenuhi persyaratan. Dan selanjutnya adalah interview user. Biasanya interview user akan berhadapan langsung dengan calon user atau calon atasan yang akan kita lamar.
Pertanyaan pada interview user juga biasanya lebih berfokus untuk menggali kemampuan teknis yang ada di dalam CV dan apakah kemampuan tersebut memang cocok dengan kebutuhan perusahaan ataukah tidak. Kisaran pertanyaannya biasanya tentang pengalaman kerja, apa yang dikerjakan di sana, apa kamu pernah mengerjakan suatu proyek tertentu yang berhubungan dengan hal ini, dan masih banyak yang lainnya. Poinnya lebih ke arah bahwa pertanyaan yang diajukan untuk mengetahui seberapa cocok keahlian yang kamu miliki dengan posisi yang ada saat ini atau yang ditawarkan oleh perusahaan. Seorang user akan mengharapkan kandidat siap untuk bekerja. Maka pada interview user ini, interviewer akan menanyakan kompetensi terkait pekerjaan secara mendetail. Oleh sebab itu penting untuk mempersiapkan kemampuan dan kompetensi pada saat interview user. Selain kompetensi, terdapat satu hal yang sederhana, namun berperan penting, yaitu kecocokan diri dengan calon user. Kandidat yang terpilih tentu akan bekerja dan berinteraksi di bawah komando user. Maka selain kemampuan teknis, maka kecocokan diri dengan user sangat dibutuhkan. Karena bisa saja secara kompetensi bagus, namun secara kecocokan diri tidak sesuai, maka akan sulit juga user untuk menerima calon tersebut. Oleh sebab itu, penting untuk bersikap senyaman mungkin, supaya tidak grogi, serta jangan berusaha untuk mencocok-cocokkan diri dengan user. Jadi diri sendiri saja, karena jika kita berusaha mencocok-cocokkan diri, biasanya yang terjadi adalah stres saat bekerja. Karena secara natural tidak cocok dengan user, malah bisa berakibat resign, stres dari pekerjaan. Penting untuk diketahui bahwa proses seperti interview HR, kemudian interview user, setiap perusahaan biasanya berbeda-beda. Jadi tetap terus berlatih dan bersiap semaksimal mungkin. Berikut beberapa tips yang bisa kamu gunakan saat sedang melamar pekerjaan ke suatu perusahaan. Pastikan untuk melakukan riset terlebih dahulu, seperti halnya riset visi dan misi perusahaan di tempat bekerja seperti apa. Cari tahu dan cobalah refleksikan apakah sesuai dengan target dan tujuan diri. Cobalah cari tahu kultur di perusahaan seperti apa dan pahami juga alur dan model bisnisnya seperti apa, sehingga kita bisa mengetahui perkembangan perusahaan saat ini seperti apa. Pahami juga job requirement dan kualifikasi yang dibutuhkan, serta riset untuk posisi yang kamu lamar dari banyak segi, seperti halnya job description, jam kerja, jenjang karir, gaji, dan hal-hal detail lainnya yang perlu kamu tanyakan. Cari tahu juga siapa interviewernya. Bisa menggunakan LinkedIn atau sosial media lainnya. Karena sangat penting untuk mengetahui profil diri seorang interviewer sebelum kita melakukan proses interview. Baik teman-teman semuanya, terima kasih sudah berkunjung dan meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Jika ada request untuk membahas konten yang lain, silahkan DM via Instagram atau via LinkedIn. Saya yakin nih banyak sekali kekurangan pada video ini. Oleh sebab itu, saya butuh masukan dan saran dari teman-teman. Silahkan sampaikan melalui kolom komentar, serta untuk memperkaya pemahaman kita semua terkait dengan interview juga silahkan sampaikan kritik dan sarannya di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih banyak pada teman-teman semuanya, sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.